biasa. Mungkin saya belum terlambat ya mengucapkan Happy New Year untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati, kasihnya tidak pernah berubah. Amin. Boleh tepuk tangan yang meriah. Ya, puji Tuhan. Ini merupakan pelayanan pertama saya di WL di tahun 2026. Kalau saya melihat apa yang sudah saya lakukan, saya masih jauh dari kata sempurna. Saya melakukan kesalahan, saya menyakiti hati Tuhan. Tapi saya berdiri di sini itu karena kasih Tuhan, bukan karena gagah, bukan karena kesombongan dan kemampuan saya, tapi karena Tuhan memberikan kesempatan kepada saya. Begitupun juga saudara, Bapak Ibu dan saudara-saudari di sini datang ke sini dengan semangat ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu semua karena kehebatan Tuhan dan kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus kita. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita. Kita pejamkan mata kita. Biarlah musik mengalun dengan tenang dan nyaman. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini ya Tuhan. Kalau kami boleh berdiri di sini, kami boleh duduk di sini, kami berkumpul sebagai saudara seiman. Itu semua sebuah anugerah yang Kau telah berikan kepada kami. Kami masih bisa membuka mata kami masih bisa menghirup udara yang Kau telah berikan kepada kami. Terkadang kami lupa atas saat itu ya Tuhan, atas pemberian Kau kepada kami ya Tuhan. Tapi kami percaya ya Tuhan, kami datang di sini, kami tidak ingin datang dengan sia-sia. Kami ingin memberikan penghormatan yang terbaik untuk Raja segala Raja. Tuhan, biarlah suara-suara kami ya Tuhan, pujian-pujian kami ya Tuhan, kami tinggikan Kau, berkenan bagi Engkau ya Tuhan. Mari kita tampil. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Kami takkan Tuhan, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu
menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu, bagai dosa rindu selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu, bagai dosa rindu selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu, bagai dosa rindu selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Ku, oh Yesusku. Dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu, bagai dosa rindu selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Ku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kami tinggikan, kami agungkan Kau ya Tuhan.
Tuhan, segala bentuk pujian dan syukur kami angkat kepada Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Ya, beri kasih salam dan kasih senyuman yang terbaik ke kiri kanan depan belakang. Katakan, saya bersyukur bertemu dengan saudara seiman. Saya ingin melihat tangan-tangan yang terangkat ketika saya mengatakan Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ayo wujudkan syukur kita, berikan pernyataan kita, bertemu bersama saudara seiman. Bersyukur masuki hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil mengenang kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebahagiaanmu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Berikan jempol kita untuk Tuhan, karena Engkau sangat baik ya Tuhan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Pujikan syukur kita dengan hati bersyukur, masuki hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan. Goyangkan jempol kita bersama. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Biar penyertaan Tuhan selalu berada di mana pun kami berada ya Tuhan. Kalian katakan kita besta. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Engkau baik Yesus. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Tuhan, Tuhan Yesus baik, amin. Ya. Mari kita berikan pujian yang baik untuk Tuhan. Ayo beta, kita berikan semangat yang terbaik untuk Tuhan.
tak akan kurang. Kau yang menjamin hidup kami, hidupku. Kau yang selamatkanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan menangkanku ini. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Jangan puji Tuhan. Jangan kita sebagai keluarga memberikan yang terbaik untuk raja sekarang. Pujian-pujian yang baik, nyanyian-nyanyian yang terbaik. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari kemuliaan Tuhan, puji Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu silakan duduk. Bapak Ibu silakan duduk. Setelah dengan semangat memuji nama Tuhan, yuk kita ambil kesempatan lihat kiri kanan, kasih colek. Nyanyimu boleh juga loh. Minggu depan datang lagi ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah masuk 2026 ya, tidak berasa ya. Yang penting sehat dulu ya Bapak Ibu ya. Penuh dengan kesehatan, penuh dengan berkat, sukacita. Tapi yang terpenting hidup di dalam Tuhan. Setelah dengan semangat memuji Tuhan, memberikan yang terbaik, tepuk tangan yang meriah. Tidak kalahnya kita juga harus mempersiapkan hati kita secara pribadi untuk menyambut firman-Nya. Biarlah firman yang akan dibawakan akan membuat kita menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik, mengenal kembali, bahkan mengenal lebih terkait dengan Tuhan. Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini. Mungkin akan lebih parah, atau mungkin akan ada duka cita, atau mungkin ada keputusasaan, kekecewaan. Tapi kami yang terpenting ya Tuhan, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Hanya Kau yang kami andalkan. Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu
andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau yang kami andalkan dalam kehidupan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna dari tahun ke tahun, dari hari ke hari ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Untuk itu kami juga bersyukur untuk hari ini. Beribadah adalah anugerah yang kami boleh rasakan dan kami boleh nikmati ya Tuhan pada hari ini terkhususnya. Sementara mungkin masih banyak di luar sana mau beribadah saja sulit ya Tuhan. Untuk itu tolong kami ya Tuhan mensyukuri dalam ibadah ini dengan mempraktikannya, mendengar dan juga mau melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, Kau pakai hamba-Mu dari segala kekurangan yang dimilikinya sehingga nama-Mu dapat dimuliakan di tempat ini ya Tuhan. Biarlah kemuliaan bagi-Mu saja di tempat yang maha tinggi. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom semuanya. Ya, baik. Terima kasih untuk responnya Bapak Ibu. Ya, di tahun 2006 ini, di minggu pertama ini ya Saudara ya, saya langsung mau mengakhirinya Saudara ya. Saya mau mengakhiri seri khotbah Rut saya ya, karena sekarang sudah memasuki Rut pasal yang keempat. Jadi ini yang terakhir. Nah, jadi saudara, saya ingin mengulang lebih dulu ya untuk kita memahami garis besarnya. Jadi dari Rut pertama kita bisa melihat sebuah komitmen dari seorang perempuan dari tanah asing yaitu di Moab, ya dari Moab. Nah di situ dia bernama Rut. Jadi singkat ceritanya Rut punya suami meninggal, punya saudara namanya Orpa. Orpa punya suami meninggal, punya mertua namanya Naomi. Naomi punya suami juga meninggal, saudara ya. Nah, sehingga mereka menjadi janda, mereka bertiga. Lalu kemudian di situ Naomi mengajak mantu-mantunya ini pulang ke Bethlehem, tanah kelahiran Elimelek dan si Naomi, Bapak Ibu. Nah, tetapi di situ ada hal yang menarik. Orpa tidak mau ikut, ya. Di tengah jalan dia bilang, saya mau balik ke Moab, gitu ya. Mungkin mau merit lagi, gitu kan, yang masih muda, gitu kan ya. Nah, lalu kemudian Ruth punya komitmen yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dia mau bilang, wherever you go, I go, gitu ya. Allahmu lah Allahku. Jadi kemanapun kau pergi, aku pergi. Engkau menyembah Allah Bapa di surga, aku juga akan menyembah yang sama gitu kan. Disitulah mulai pertumbuhan iman Rut, Bapak Ibu Saudara. Dan di situ kita bisa melihat komitmen Rut yang luar biasa dan ada 3 hal di situ. Ada pengorbanan, ketaatan, kesetiaan yang ada dalam diri Rut sehingga dia berani memiliki komitmen seperti itu. Lalu kemudian di Rut yang pasal kedua, ternyata komitmen yang diucapkan, wherever you go, I go-nya itu, ya saudara ya, Allahmu Allahku lah, itu tidak hanya diucapkan semata, tetapi diwujud nyatakan. Pagi-pagi Rut kerja di ladang orang lain, kayak gitu ya. Dia pungut jelai, karena itu doang yang bisa dikerjakan sebagai seorang janda di tanah orang lain, Bapak Ibu. Karena dia orang Moab. Ya, sebagai statusnya janda, tidak memiliki anak, lalu tidak ada sosok pria yang mau melindungi mereka, tentu tidak mudah untuk hidup seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Apalagi dia dari Moab, ya, yang tidak mendapat bagian dalam keturunan Yehuda, kira-kira seperti itu. Nah, saudara, di sini kita bisa melihat perjuangan Rut, ketekunannya itu luar biasa. Di saat orang lain istirahat, dia tetap kerja.
sehingga membuat satu mata memandangnya, yaitu si Boas. Boas melihat ketekunan Rut di situ, lalu kemudian Boas jatuh hati. Dan kita bisa melihat di sini, di balik ketekunan, kerajinan seseorang, ada wujud yang nyata dari Bapa di sorga. Ini adalah wujud providensia. Ini wujud pemeliharaan Allah yang begitu sempurna di balik kerajinan dan ketekunan seseorang. Dan di Rut yang ketiga, lalu kemudian perjuangan belum berakhir. Ya. Naomi yang tadinya menganggap hidupnya ini pahit, bahkan menyebut dirinya pahit, marah, kayak gitu. Akhirnya dia melihat ada pengharapan, sudut pandang hidupnya berubah. Keadaan belum berubah, tapi sudut pandangnya berubah karena dia melihat pengharapan. Karena ada sosok seorang yang bernama Boas ini, saudara. Sehingga dia ngajarin Rut gimana harus berperilaku sebagai laki seorang wanita, supaya dilirik lah sama si cowok ini, sama si Boas. Dandan yang cakep ya, kayak gitu ya, mandi gitu kan ya, dan lain sebagainya, supaya dipertemukan antara Boas dengan Rut. Dan di sini kita bisa melihat iman mereka pun diuji. Ya, proses kehidupan panjang tetapi iman mereka diuji. Iman Naomi, iman Rut, maupun juga iman Boas, Bapak Ibu. Dan lalu kemudian di Rut yang keempat ini kita akan melihat penutup yang manis, saudara ya. Bagaimana pada akhirnya kisah penebusan ini semuanya itu adalah rancangan yang indah dari Bapa di surga. Untuk itu saya kasih judul Kasih yang Menebus, Hidup yang Dipulihkan. Dari Rut pasal yang keempat. Mari kita mulai ya Bapak Ibu. Kita buka Rut 4. Rut 4 ayat 1 sampai 5. Bagian yang ini biar saya baca dulu ya. Rut 4 ayat 1 sampai yang ke-5 dikatakan, Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Ayat 3. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita nih, Elimelek, hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau dan sesudah engkau." Aku lalu berkata lagi ya, "Aku akan menebusnya." Ayat 5. Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Saudara, pokok pembahasan pertama yang ingin saya sama-sama mau mengajak saudara untuk merenungkan adalah tujuan yang baik perlu disampaikan dengan cara yang baik. Ya, saya ingin mengulang sedikit tentang hukum ini yang berlaku di Israel, yaitu hukum Levirat, di mana konteksnya Rut ini kan suaminya udah nggak ada ya. Lalu kemudian saudaranya itu si Orpa, suami juga udah nggak ada. Naomi nggak punya anak cowok lain, jadi nggak ada yang bisa dinikahin kepada mereka, kira-kira gitu. Nah, ada hukum Levirat, jika Naomi memiliki anak, sebutlah anak itu namanya A, maka dia bisa dinikahkan kepada konteksnya Rut saja ya. Orpanya kan udah balik ke Moab, kayak gitu. Nah, bisa dinikahkan kepada si Rut, Bapak Ibu Saudara. Nah, tetapi ternyata kan mereka si Naomi ini udah gak punya anak lagi, gak punya anak cowok lagi kayak gitu. Sehingga hukum Levirat tetap berlaku, mungkin jangkauannya lebih luas. Di sini mungkin kita bisa bilang sepupu kayak gitu ya. Jadi sanak terdekat, kalau dilihat ternyata ada 2 orang yang bisa berkewajiban untuk melaksanakan hukum Levirat ini untuk menebus keluarga Naomi, include Rut. Gitu. Ya, jadi bisa menikahi Rut lah, konteksnya seperti itu. Nah, ternyata penebus ini ada 2. Sebutlah penebus pertama tanpa nama, lalu penebus kedua yang adalah si Boas. Gitu. Nah, tapi saudara, ternyata Boas ini sangat menarik. Boas ini sebenarnya kan dari awal udah jatuh hati. Di Rut 2 itu diceritain bagaimana dia tanya-tanya tuh cewek siapa lagi kerja, kayak gitu kan.
Tuh dia kerjanya tekun banget, orang lain lagi ngopi, misalkan di Starbucks gitu, dia tetap kerja kayak gitu. Nggak kelar-kelar dia kerja. Dan dia jatuh hati Boas di situ. Ya, cinta akhirnya timbul di situ. Tapi kemudian saudara, Boas ini sangat menarik. Walaupun ia bisa langsung menebus dengan cara diam-diam, tetapi dia nggak mau melakukan itu. Dia lebih memilih melalui jalur hukum yang sah. Bahkan di ayat yang tadi kita sudah baca, di ayat pertama dan kedua, Boas mengajak penebus itu untuk duduk bersama di depan elders, maksud saya di depan tua-tua kayak gitu. Mereka ini sebagai saksi bahwa si Boas tetap melaksanakan hukum sebagaimana harusnya. Artinya apa saudara? Artinya Boas tetap menebus dengan cara yang sah sesuai jalur hukum. Ini yang saya mau katakan terlebih dahulu di pokok pembahasan yang pertama, bahwa tujuan yang baik, kan tujuan Boas baik ya, untuk menikahi Ruth, menebus Naomi, artinya dia mau menafkahi seluruh keluarganya, itu artinya kan tujuannya baik. Tetapi dia tidak melupakan satu hal, cara yang ditempuh pun juga harus dengan cara yang sah, cara yang baik, cara yang benar. Bapak Ibu Saudara, ya misalkan kita mau membangun sebuah panti asuhan, kita punya profit, ya tujuannya baik, wah pengen bikin nih panti asuhan gitu kan ya, atau saya ingin menghidupi keluarga saya harus kerja keras, oh itu tujuan yang baik. Tetapi cara untuk memenuhi tujuan itu pun perlu dengan cara yang benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini pokok pembahasan yang pertama. Sebenarnya hal ini saya sudah bahas di Rut 3, untuk itu saya nggak akan bahas lebih jauh. Tapi sebelum kita pindah ke pokok pembahasan yang kedua, izinkanlah saya sebentar saudara untuk meng-highlight bagian ini, bahwa jangan pernah lupa, bagaimanapun juga kita memiliki kewarganegaraan itu dua. Kita warga negara Indonesia, betul ya saudara? Ada yang warga negara asing di sini? Gitu? Nggak ada kan ya? Kita warga negara Indonesia. Saya pun juga demikian saudara. Nah, tapi kita juga punya kewarganegaraan yang lain, yaitu adalah warga kerajaan surga. Maksud saya, jangan lupa loh, identitas kita sebagai anak Tuhan pun juga perlu dipertanggungjawabkan. Kalau kita adalah warga kerajaan surga, maka identitas kita adalah anak-anak Tuhan. Berarti cara kita di dunia perlu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh dunia. Amin saudara. Memang nggak mudah. Ini ngomong kayak gini tuh gampang banget Bapak Ibu Saudara. Melakukannya itu paling sulit sejujurnya. Saya pun juga pernah gagal, saya pernah jatuh di dalam hal ini. Apalagi konteks saya juga sebagai pemimpin di tempat saya memimpin tempat ini juga nggak mudah gitu ya. Bagaimana tujuan yang baik perlu disampaikan, dilalui, ditempuh dengan cara yang baik sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Tapi yang saya mau highlight lebih dulu, jangan lupa, kita ini warga kerajaan surga. Identitas kita adalah anak Allah, anak Tuhan. Cara kita harus berbeda dengan cara dunia. Kita harus melewati integritas, kejujuran, keadilan, di mana firman Tuhan seringkali mengajarkannya kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita masuk langsung ke yang kedua. Kita mau baca yang ingin, mari kita baca bersama ya saudara, ayat 6 sampai yang ke-10. Ayat 6 sampai ke-10. 3, 2, 1. Lalu berkatalah penebus itu, tidak demikian, aku tidak dapat menebusnya. Sebab aku akan berusaha sendiri pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus. Sebab aku tidak dapat menebusnya. inilah kebiasaan dahulu Israel, menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya, dan ditanggalkannya lah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa kamu memiliki Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Ruth, perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota.
kamulah pada hari ini menjadi saksi. Baik, terima kasih. Ya, saudara, tadi saya sudah menjelaskan bahwa ada penebus pertama terlebih dahulu. Pokok pembahasan yang kedua ini adalah kasih yang rela bayar harga. Nah, saudara, di sini ya konteks ya, di ayat 4 itu jelas sekali ya. Waktu si Boas menawarkan kepada penebus pertama terlebih dahulu, jadi istilahnya tuh Boas ya benar-benar gentle lah ya gitu ya. Silakan duluan gitu ya, penebus pertama, mau nggak kamu menebus keluarga ini? Karena kalau kamu nggak mau, saya bersedia, kira-kira kayak gitu. Tapi ternyata waktu dijelasin penebus pertama bilang apa? Yes, I do. Aku bersedia. Aku bersedia katanya gitu. Tapi Boas mungkin merasa nggak mau kehilangan Ruth di sini ya, satu sisi. Satu sisi juga pengen nih orang beneran pengen apa enggak nih gitu menebus. Karena kalau bicara tentang menebus Bapak Ibu, di dalam bahasa Ibrani-nya itu ditulis Gaal, artinya bayar harga seutuhnya, seluruhnya untuk memulihkan milik keluarga yang hilang ataupun yang rusak. Jadi harus dibayar seutuhnya tuh, nggak bisa setengah-setengah, tanahnya aja deh maunya si Elimelek gua ambil gitu kan. Nah, setelah akhirnya diinfokan kembali, penebus pertama, oke, kamu bersedia, tapi jangan lupa ya, kalau kamu bersedia, artinya kamu harus bersedia juga menikahi Ruth, Bapak Ibu Saudara. Penebus pertama ini kemungkinan besar tidak diceritakan sih, tapi kemungkinan besar dia juga udah berkeluarga, seperti itu Saudara, dan tidak ada yang salah dengan hal itu. Nah, di sini kita melihat bahwa pada akhirnya waktu dikasih tahu bahwa engkau harus juga menikahi si Ruth, penebus pertama ini mundur. Di ayat 6 tadi responnya berkata apa? Jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku merusakkan milik pusakaku sendiri. Tadi penebusnya itu, penebus tanpa nama itu tadinya tertarik gitu. Oke deh, gue yang tebus gitu kan ya. Lumayan nih, dapat tanah. Oke lah, gue beli, jadi bisa memperbesar milik kepunyaan gue lah, kira-kira kayak gitu. Dia lihat nih ada keuntungan di situ. Tapi waktu si Boas jelasin lebih detail bahwa engkau harus tetap menikahi Ruth juga, artinya nanti kau punya anak dengan Ruth, engkau juga harus menafkahi mereka. Akhirnya dia mundur 1000 langkah, saudara. Dia nggak jadi. Oke, saya nggak jadi. Kamu aja lah, kira-kira kayak gitu. Nah, saudara, saya ingin jelasin, boleh tolong slide-nya. Saya rangkum di sini ya. Kenapa sih penebus pertama tadi berkata merusakkan milik pusakaku sendiri? Karena yang pertama ini bicara masalah warisan dan garis keturunan. Jadi dalam hukum Levirat ini, anak dari pernikahan Levirat ini yang pertama itu tidak menjadi ahli waris bagi si penebus, tetapi menjadi ahli waris bagi si orang yang ditinggalkan, yaitu si Mahlon. Kurang lebih kayak gitulah ya. Karena bagi orang Yahudi garis keturunan itu sangat penting ya saudara ya. Lalu yang kedua, yang udah pasti, yang menurut dia rugi adalah ada resiko finansial bagi keluarganya sendiri. Karena kalau gua nikahin Ruth, artinya harus menafkahi dia. Kalau punya anak, berarti harus menafkahi anaknya. Kalau zaman sekarang, harus sekolahin juga. Harus sediain apa yang mereka mau. Wah, semua-semuanya. Ukur tuh untung ruginya. Nggak cuan ternyata. Akhirnya dia mundur 1000 langkah. Kasihnya hanya sebatas kewajibannya saja, saudara. Di sini kita bisa melihat apa? Ada kontras antara penebus pertama dengan Boas. Boleh tolong next? Penebus pertama, waktu dia membangun hubungan, relasinya hanya dasarnya kewajiban aja. Oke deh, bahwa laksanakan hukum Levirat itu. Namun memiliki kasih tetapi bersyarat, ada batasannya. Dan dia bisa menghitung di situ. Kalau rugi, gue mundur. Kalau untung, gue maju. Kasihnya ada syaratnya. Tetapi Boas ini adalah sebuah tipologi dari Yesus Kristus sebenarnya. Waktu dia mau membangun hubungan, dia jelas. Waktu dia jatuh hati sama Ruth, dia benar-benar setia, Bapak Ibu Saudara. Dia melalui jalur hukum yang sah. Saudara ingat di Ruth pasal yang ketiga, sempat Ruth itu tidur di bawah kaki Boas. Benar ya saudara? Dari situ Boas bisa melakukan haknya sebagai seorang penebus juga tentunya. Laksanakan hukum Levirat dengan cara diam-diam. Nah,
Tetapi dia nggak mau seperti itu, saudara. Dia setia dengan apa yang ada, dan dia mau bayar harga, kasihnya tanpa syarat. Dia tahu kalau dia menikahi Ruth, artinya tadi bicara tentang warisan, bicara garis keturunan, bicara menafkahi. Pasti ya kalau diukur dari kemampuan manusia lebih banyak ruginya daripada untungnya, kira-kira gitu. Artinya apa? Boas itu rela bayar harga meski tidak menguntungkan Bapak Ibu Saudara. Dan penebus pertama ini melihat, saudara, untung ruginya. Kita bisa lihat di sini ya. Sering kita itu seperti penebus pertama. Kita mau melakukan ketaatan, ibadah, melayani Tuhan, hanya sebatas jangan sampai ini zona nyaman saya atau zona nyaman kita ini diusik, saudara. Kalau zona nyaman ini diusik, barulah kita bilang, oh sorry, hari ini saya nggak bisa ya. Oh sorry, saya ada urusan ini dan lain-lain sebagainya, saudara. Kasih manusia seringkali bersyarat seperti itu. Tapi kita di sini mau belajar dari si Boas, Bapak Ibu Saudara. Kasih itu harusnya tanpa syarat, sebagaimana Kristus juga memberikan teladannya terlebih dahulu. Misalkan kalau bicara tentang mengasihi, melaksanakan ibadah kita, menaati firman Tuhan, kita kan sering diajarin apa, saudara? Untuk mengasihi musuh ya, gitu ya. Kasihilah musuhmu. Rasa itu hal yang sulit untuk dilakukan, mudah diucapkan, saudara. Bagaimana kita bisa belajar mengasihi musuh, melihat mukanya jadi enak, kayak gitu kan ya. Bagaimana saya bisa mengasihi orang yang melukai hati saya? Orang hati saya aja belum pulih. Setiap kali ketemu dia dalam radius sekian meter, langsung ada sinyal-sinyal amarah memuncak gitu kan. Gimana bisa mengasihi orang-orang macam kayak gitu? Nggak bisa, saudara. Seringkali kita memiliki banyak alasan, tetapi firman Tuhan tuh mau kasih tahu ke kita di poin ini apa? Waktu kita mau belajar mengasihi, berikanlah seutuh seluruh hidup kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Nggak cuma setengah-setengah, nggak sebagian saja. Sebagaimana Boas itu melakukannya, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kalau kita melakukan kita taat kepada sebuah firman Tuhan kepada yang A, maka yang B pun juga jangan ditinggalkan. Mungkin kita memuji, memuliakan, menyembah Tuhan, beribadah itu nggak bolong dalam waktu 1 tahun. Bahkan mungkin kita setiap kali mungkin gereja membutuhkan sebuah buka dana Natal, buka dana Paskah atau lain sebagainya, di take over, di cover semuanya. Mungkin di situ kita sepenuh hati kita berikan hanya kepada tangan Tuhan. Tapi kalau bicara mengampuni orang, oh itu perkara yang berbeda. Jangan saya. Ini bicara apa, saudara? Kita mengasihi Tuhan, tapi tidak sepenuhnya. Kita mengasihi Tuhan, tapi tidak seutuhnya. Kita menaati firman, tetapi tidak seutuhnya. Yang satu perlu dikerjakan, yang lain jangan dilupakan, jangan ditinggalkan, saudara. Mengasihi musuh misalkan, yang tadi saya sudah bilang dari tadi, itu pun juga penting, perlu kita bangun iman kita. Bagaimana mengasihi orang yang jelas-jelas nggak pantas untuk dikasihi. Sehingga kita bisa melihat teladan kehidupan dari Kristus. Waktu ia mengutus anak yang tunggal, ia berikan seluruh hidupnya untuk kita semua. Waktu ia menebus kita dengan darahnya mahal. Amin, saudara. Seluruh hidupnya, seutuh hidupnya, dia berikan untuk kita. Tapi seringkali kita mengecewakan hati Tuhan. Firman Tuhan pernah berkata di kitab Yesaya 29 ayat 13 dikatakan seperti ini. Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Sikap orang percaya dari dulu sampai sekarang, kelakuannya seringkali nggak berubah, ya kayak gini aja. Mulut kita memuji nama Tuhan, tapi hati kita menjauh dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita diingatkan kembali. Mari kita mau menyerahkan hidup kita itu seutuhnya, seluruhnya. Karena kalau kita bicara tentang kasih ya, saudara, kasih yang harus kita berikan, itu harusnya kita bayar seluruhnya. Seperti bagaimana Boas yang rela bayar harga. Dan kalau kita bicara tentang menaati firman, itu harusnya kita berikan seluruh hidup kita, nggak setengah-setengah. Nggak cuma waktu hari Minggu doang, tapi Senin, Selasa, Rabu, waktu kita menghadapi dalam keseharian kita di kantor, di tempat kita bekerja, dimanapun itu, saudara, yang perlu kita juga serahkan hidup kita ke tangan Tuhan. Bagaimana ya jaga hati kita, jaga mulut kita, jaga lidah kita, jaga mata kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Seluruh hidup kita berikan kepada Tuhan, nggak setengah-setengah.
Lalu kita masuk yang ketiga, Rut 4 ayat 11 sampai yang ke-17. Pokok pembahasan yang ketiga ini saya kasih judul pemulihan nama dan warisan. Pemulihan nama dan warisan. Yuk kita baca bersama saudara ya, ayat 11 sampai 17 cukup banyak. 3, 2, 1. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang Para rasul berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumah sama seperti laki-lakinya. yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Betlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Lalu Boas mengambil Rut, dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong kau pada hari ini, seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga padamu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan-perempuan anak itu katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Saudara, ini adalah akhir yang manis. Pokok pembahasan yang ketiga ini adalah pemulihan nama dan warisan. Kalau kita membaca kitab Rut ya, sepanjang kita baca kitab Rut, itu seolah-olah banyak usaha tindakan manusia untuk bertahan hidup, merebut hati seseorang, dan lain sebagainya, gitu ya. Tetapi ternyata di balik itu semua ada aktornya di belakang, yakni adalah Tuhan itu sendiri. Dan akhirnya Tuhan memulihkan keluarga ini dengan memberikan keturunan melalui rahim seorang perempuan dari Moab, orang yang dipandang sebelah mata bagi orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara. Orang yang harusnya dikucilkan, tetapi dari dia lahirlah dan memenuhi garis keturunan, dan dia yang memiliki anak yang akhirnya namanya Obed. Obed punya anak namanya Isai. Isai punya anak namanya Daud. Daud adalah salah satu sentral tokoh orang-orang Yahudi saat itu. Abraham juga Daud. Di sini kita bisa melihat pada akhirnya melalui Obed lah keluarga tersebut dipulihkan, saudara. Nama mereka dipulihkan dari rahim seorang perempuan Moab ini. Saudara, pemulihan Allah itu bukan sekedar memperbaiki keadaan, tetapi mengembalikan makna hidup. Naomi mungkin dulu berkata, sebutlah aku marah, sebutlah aku pahit gitu ya. Tapi kayaknya hidupnya menjadi manis, saudara. Tapi ingat saudara ya, waktu ia menyebut dirinya marah, dia menyebut hidupnya pahit, itu karena dia melihat keadaan sekitar yang telah dialaminya. Gue punya suami meninggal, gue punya anak meninggal, dan lain sebagainya. Sehingga gue sekarang tinggal sama Rut doang, hidup tergantung sama Rut yang harus kerja lagi, kayak gitu. Tetapi waktu dia melihat sosok yang dia bisa harapkan, yang namanya Boas ini, saudara, akhirnya hidup Naomi itu berubah. Cara pandangnya itu berubah, saudara. Karena punya pengharapan, orang berpengharapan ya kayak gitu. Keadaan mungkin belum pulih seutuhnya, tetapi cara hidupnya itu berubah. Cara ia memandang suatu masalah itu pasti berubah, saudara. Karena mungkin pergumulan kehidupan kita di tahun 2025 mungkin belum selesai di tahun 2026, bahkan mungkin sampai tahun-tahun ke depan. Tetapi yang pasti, kalau kita punya pengharapan yang benar kepada Sang Juru Selamat, Dia Alfa dan Omega, Dia awal dan akhir itu, maka cara kita memandang kehidupan menjadi berbeda, saudara. Tantangan boleh datang silih berganti, tetapi kita tetap memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Amin, saudara. Keadaan mungkin belum berubah,
Situasi mungkin belum berubah. Karena pemulihan bagi Allah bukan sekedar mengubah keadaan. Kalau hanya sekedar mengubah keadaan, sangat mudah bagi Tuhan. Sangat mudah. Tuhan mau jawab nih doa-doa yang ada di yang saudara harapkan di tempat ini. Resolusi-resolusi yang ada kayak gitu ya. Sangat mudah bagi Tuhan untuk mengubah keadaan itu menjadi apa yang saudara mau. Tetapi Tuhan lebih pilih mendewasakan kita semua melalui proses ini, saudara. Amin. Itulah yang dialami oleh Naomi, juga dialami oleh Ruth, Bapak Ibu Saudara. Ruth setia saja gitu, dengan apa yang dia harus kerjakan. Keadaannya belum berubah saat itu. Dia cuma kerja di ladang milik orang, kayak gitu. Dia takut, dia bukan caper gitu kan ya. Dia nggak cari perhatian. Mana tahu nih ada cowok nih, kayak gitu kan ya, yang bisa deketin gua gitu. Dia nggak kayak gitu, saudara. Ya dia kerja aja. Untuk apa? Ya untuk bertahan hidup. Pulang, bisa kasih makanan ke mertuanya, udah kelar. Tapi di balik ketekunan itu ada pemeliharaan Allah. Tuhan pakai siapa? Pakai Boas. Ngelirik satu nih cewek, kok rajin banget ya, kayak gitu. Dan akhirnya mereka menikah dan memiliki anak, dan anak itu namanya Obed. Lahirlah di situ seorang raja, garis keturunan dari Obed menuju kepada Daud. Saudara, Tuhan gak cuma hapus air mata kita, tapi Tuhan pasti mengganti dengan air mata sukacita. Amin, saudara. Pergumulan yang kita alami, Tuhan pasti pulihkan, tapi nikmati dulu prosesnya. Karena Tuhan ingin mendewasakan kita kok. Tuhan ingin mendewasakan kita, sehingga kita imannya itu bertumbuh kuat. Itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik daripada sekadar keadaan kita berubah. Karena banyak orang mungkin ya, keadaannya misalkan ya, dia sering kali terlilit hutang misalkan gitu. Lalu kemudian Tuhan tolong dong, lalu anggaplah dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan ubah, Tuhan kasih rezeki sekian kayak gitu kan ya, sehingga dia bisa bayar hutang. Tapi kebiasaan untuk menghutangnya itu, atau dia terlilit hutangnya itu kan akhirnya ya nggak berubah gitu kan ya. Artinya apa? Tuhan ingin mendewasakan kita lebih dulu. Tuhan ingin kita berubah terlebih dahulu, saudara, sehingga keadaan kita pun diubahkan nantinya, dipulihkan pada akhirnya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan mari kita masuk ke pokok pembahasannya terakhir, yang keempat. Yuk kita baca Rut 4 ayat 18 sampai 22. Saya percaya ini adalah bagian di mana saudara paling suka untuk dibaca ya. Apalagi yang ikut Abah tuh ya, pasti suka banget nih bagiannya kayak gini. Ini sangat insightful soalnya. Yuk kita baca ayat 18 sampai yang ke-22. 3, 2, 1. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahson. Nahson memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas. Boas memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai. Dan Isai memperanakan Daud. Bagaimana saudara? Apa yang saudara dapat dari silsilah keturunan ini? Saudara dapat sesuatu? Nggak dapat? Sama. Saudara, saya kasih judul pokok pembahasan yang keempat ini adalah keindahan rancangan Bapa dalam keputusan manusia. Ya. Bikin-bikin aja tuh ya, keindahan rancangan Bapa dalam keputusan manusia. Dari silsilah ini, saya tahu saudara, sebenarnya saya juga sih ya, salah satu yang saya paling sebel kalau baca Alkitab tuh baca keturunan kayak gitu. Buat apa saya tahu gitu ya. Saya sendiri pernah diminta sama papi saya, Lus tolong bikinin keluarga silsilah ini dari A, B, C, D. Aduh, sampai sekarang nggak kelar-kelar. Karena saya nggak kerjain gitu. Nah, malas saudara, kayak si A menikah dengan B, punya anak si ini, si itu. Wah, itu kan panjang kan ya saudara. Apalagi ini, walaupun sudah ada tinggal baca tetap aja. Buat apa gitu ya. Tapi kan, kalau Tuhan izinkan silsilah keturunan ini ditulis di kitab Kejadian, di kitab Matius, ada silsilah Kristus, dan di kitab Rut juga pun demikian. Berarti kan ada maksud dan tujuan tertentu dong. Gak cuma ditulis doang gitu ya, tanpa ada maksud gitu. Nah, saudara, yang pasti ya saudara, kita bisa merenungkan satu hal. Tapi sebelumnya saya ingin melempar pertanyaan, sekaligus saya mau minta tolong Aldo untuk iringi instrumen, Aldo. Thank you. Saudara, menurut saudara, kenapa di dalam daftar keturunan ini diakhiri dengan nama Daud? Boleh tolong bantu saya supaya nanti kita bisa selesaikan? Karena kalau nggak, kita nggak selesai nih saudara. Kenapa diakhiri dengan nama Daud menurut saudara? Saya ingin mengajak saudara juga brainstorming gitu.
Kira-kira kenapa saudara? Sebut aja gitu ya. Kenapa daftar keturunan ini diakhiri dengan nama Daud? Ada yang mau jawab? Yang mau jawab? Saya itu mundur ya. 3, 2. Terima kasih untuk tangan-tangan yang terangkat. Saya saking bingungnya, saya nggak usah pilih deh ya. Jadi sangat mungkin ya kayak gini ya saudara ya. Kenapa ya Daud? Ya karena Daud itu ya sentralnya bagi orang-orang Yahudi. Tokoh kebanggaan orang Yahudi ya Daud. Sampai sekarang saudara. Bahkan bendera orang Israel sampai sekarang disebutnya bintang, kan ada bintang warna biru. Backgroundnya ada putih, terus ada garis-garis gitu. Bintang itu disebut juga bintang Daud saudara. Karena Daud memang sentral orang Yahudi gitu. Dan dari Daud ternyata neneknya ini saudara neneknya, kakeknya yang adalah Obed itu memiliki kisah yang luar biasa kelahiran Obed ini. Ternyata dari garis keturunan Daud ini ada seorang perempuan asing bernama Ruth ini saudara, dari Moab gitu. Orang yang dipandang sebelah mata, orang yang gak harusnya ada di daftar keturunan orang Yahudi ini, kenapa harus ada si Ruth? Lalu mungkin kalau yang lain juga ada yang namanya Esther kayak gitu. Kenapa mesti ada gitu? Kita mau bilang bahwa Tuhan tuh bisa membuat rancangan yang indah dengan siapapun juga. Ini rancangan Bapa saudara. Ini rancangan penebusan yang luar biasa, yang indah gitu. Tadinya saya ingin mengakhiri khotbah saya, rangkaian seri khotbah Ruth ini ya seperti itu saudara. Lalu kemudian waktu saya baca kembali daftar keturunan ini, silsilah ini saudara, saya itu tergelitik dengan satu nama saudara. Beberapa hari yang lalu saya renungin kembali, padahal sudah ada kerangka khotbahnya tuh gitu. Tapi saya renungkan kembali di poin terakhir ini. Kalau silsilah keturunan ini diakhiri dengan nama Daud, pertanyaan berikutnya, kenapa dimulai dari nama Peres? Saudara tahu siapa Peres? Tolong jelaskan kepada saya. Siapa Peres? Anaknya Yehuda. Anaknya Yehuda dan Tamar. Apa hubungan Yehuda dan Tamar, Bapak Ibu Saudara? Mertua memantu. Hubungan yang sangat rumit secara moral, hubungan yang sangat kompleks secara moral. Saya ceritain garis besarnya aja ya saudara ya. Pasal Kitab Kejadian 37 sampai 50 itu semua kisah tentang Yusuf dan keluarganya lah gitu. Tapi di pasal 38 diselipin sebuah kisah, yaitu kisah Yehuda dengan Tamar. Dari kisah hebatnya Yusuf itu ada kisah Yehuda dan Tamar. Apakah segitu pentingnya kisah tersebut? Ternyata waktu dibaca ulang kemarin, saya renungin kembali, kisah ini sangat tragis Bapak Saudara. Sedih saya juga melihatnya gitu. Ini aib saudara, yang ngapain dibuka secara lebar-lebar di dalam Alkitab. Tapi Tuhan punya maksud pastinya gitu. Singkat cerita, Yehuda punya anak namanya Er menikah dengan Tamar. Karena melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, akhirnya mati. Kira-kira gitu. Yehuda sebagai mertua harusnya bisa membuat sebuah kebijakan supaya hukum Levirat itu berlaku. Singkat cerita, si Yehuda ini tidak menuaikan tanggung jawabnya dengan baik. Terlalu panjang kalau ceritainnya. Lalu kemudian membiarkan Tamar menjadi janda yang tidak punya masa depan, yang tidak ada pengharapan, lalu harus hidup sendirian, tidak ada yang melindungi. Tamar kesel. Dia ingin menuntut hak. Dia tahu nih mertuanya namanya Yehuda suka, maaf kata, suka main cewek, suka bermain dengan perempuan Sunda di sebuah tempat. Lalu Tamar buat rencana, oke lah. Waktu Yehuda pergi ke tempat itu, Tamar berpura-pura jadi perempuan Sunda. Dengan sengaja, intensional, Tamar berhubungan badan dengan si mertuanya si Yehuda. Di situ lahir dua anak, Peres dan Zerah. Yang saya mau angkat Peresnya aja karena Peres yang disebut di sini. Lalu saya cari, nih Peres gimana nih hidupnya setelah itu? Gak ada Bapak Ibu. Tapi saudara bayangkan, siapa yang mau lahir dari keluarga seperti itu? Betul? Siapa yang mau punya bak? Mungkin waktu dia tumbuh kembang, orang-orang di sekelilingnya, entah itu keluarganya, entah itu adalah teman-temannya, mungkin bisa ngejelek-jelekin si Peres ini saudara. Lu manggil bapak lu apa? Daddy apa grandpa?
Bingung kan lu sendiri aja gitu. Saking konflik ini, saking rumitnya saudara, secara moral. Terus lu mau bilang, ibu lu siapa? Tamar. Oke lah Tamar. Pura-pura jadi perempuan Sunda, jangan-jangan dia bukan perempuan, pura-pura emang perempuan Sunda. Kan namanya mulut jahat ya, orang-orang Sunda nggak bisa aja saudara. Dia tumbuh kembang menjadi pribadi yang seperti itu dengan situasi yang tidak menyenangkan, dengan kondisi yang tidak mengenakan Bapak Ibu Saudara. Maksud saya tuh kayak gini saudara ya. Dari masa lalu yang begitu kelam, Tuhan tetap bisa menuaikan janjinya untuk menebus keluarga ini saudara. Dari masa lalu yang begitu kelam, yang dipandang bagi manusia ini kayak nggak beres nih kayak gitu ya. Ternyata Tuhan membuat sebuah garis keturunan yang luar biasa saudara. Karena ini adalah karya penebusan Bapak. Bapak mau pakai siapa aja terserah dia, suka-sukanya Tuhan kok. Karena namanya keselamatan, namanya penebusan itu adalah karunia, pemberian. Bukan sesuatu yang kita bisa capai dengan usaha kita, tetapi sesuatu yang kita dapatkan padahal kita nggak layak mendapatkannya. Peres memiliki keluarga yang seperti itu. Allah sanggup menulis sejarah penebusan bahkan dari awal yang kelam seperti kehidupan Peres. Kemudian turun ke Rut di situ. Karena saudara gini ya, boleh tolong next slide. Penebusan itu dimulai dari anugerah Allah, bukan dari kesempurnaan manusia. Kalau Tuhan nunggu manusia sempurna lebih dulu baru dia tebus datang ke dunia, nggak akan bisa saudara. Hukum Taurat itu jumlahnya berapa? 10 tadinya. Akhirnya kemudian menjadi 613. Itu wujud tindakan nyata bahwa hukum Taurat aja juga nggak bisa memenuhi manusia untuk bisa menjadi sempurna saudara. Dengan segala aturan, tata krama yang harus dikerjakan, dilakukan, nggak boleh ini, nggak boleh itu wujud bahwa manusia nggak bisa datang kepada Bapa tanpa Sang Juru Selamat, tanpa ditebus terlebih dahulu. Penebusan dimulai dari anugerah Allah, bukan dari pencapaian manusia, saudara. Tanpa penebusan dari Allah, kita nggak mungkin bisa ada di tempat ini. Kita dilayakkan, saudara, oleh Bapa di surga. Bukan karena kita layak, tapi karena kita mendapatkan anugerah itu. Saya merangkum poin keempat ini seperti ini. Boleh tolong next slide. Kira-kira keindahan rancangan Bapa dalam keputusan manusia adalah masa lalu yang kelam itu bukanlah sebuah penghalang, karena Tuhan pasti memberikan anugerah itu kepada kita. Bukan karena pencapaian manusia, bukan karena prestasi manusia, tetapi ini adalah pemberian dari Tuhan. Dan kita bagiannya adalah harus mengikuti prosesnya. Panjang, nggak instan. Tapi mari kita mau belajar tetap keep moving forward. Ambil setiap keputusan-keputusan yang ada. Banyak keputusan-keputusan yang kita harus ambil di tahun 2026 ini. Mau kita mau bangun bisnis baru, mau kita mau berusaha lebih, kalau kata CL di tanggal 1 kemarin yang mau diet, kayak gitu, mau hidup sehat secara fisik, juga secara jasmani, maksud saya juga secara rohani. Mau disiplin rohani lagi, mau baca Alkitab lagi dari awal, mau membangun iman kembali. Mari kita tetap keep moving forward. Keputusan kita mungkin gak sempurna saudara, banyak gagalnya, tetapi anugerah tetap Tuhan berikan bagi kita yang percaya kepadanya. Karena rancangan Bapa begitu indah di dalam kehidupan kita. Saudara mungkin gak bisa melihat indah rancangan Bapa kalau saudara melihat keadaan situasi yang saudara sedang alami sekarang ini. Karena banyak pergumulan yang belum teratasi, banyak kesedihan yang belum diusap air matanya. Tetapi yang saya percaya, kita punya Bapa di sorga yang mampu melakukan itu semua, yang mampu menebus kita, yang mampu membuat sesuatu yang indah bahkan dari barang rusak sekalipun. Kelakuan Yehuda Tamar itu mau kayak gimana lagi saudara? Kelamnya hitam, tapi Tuhan bisa membuat sesuatu yang indah dari keputusan manusia yang bodoh. Karena dia ahli untuk memulihkan, dia ahli dalam segala hal saudara. Soren Kierkegaard, saya selalu ulang hal ini ya saudara. Soren Kierkegaard seorang teolog
Dia pernah berkata bahwa hidup itu hanya bisa dipahami dengan melihat ke belakang. Tapi bagaimanapun juga hidup perlu dijalani ke depan. Ya udah, 2026 ini setiap keputusan kita minta hikmat Tuhan, ambil keputusan itu. Mungkin nggak kita gagal, mungkin aja. Tapi mari kita tetap berserah penuh ke tangan Tuhan, tetap minta hikmat kepada Tuhan untuk memperbaikinya kembali kalau memang itu salah. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Kalau kita sendiri, kita nggak akan bisa. Karena manusia nggak akan bisa mencapai kesempurnaan itu tanpa Kristus. Kita butuh Tuhan. Mari kita mau mengambil sebuah keputusan yang lebih baik lagi tahun 2026 ini. Nggak perlu usah takut, saudara. Rancangan Bapa dalam kehidupan kita begitu sempurna. Kalau ada yang mau disiplin rohani, mari kita mulai. Yang mau mulai hidup sehat, silakan. Yang mau mengambil keputusan untuk mulai pelayanan, mari. Jangan pernah menyerah, saudara. Bagi orang dewasa muda di tempat ini yang memiliki anak yang masih muda-muda tentunya, berapapun usianya, mari memiliki keputusan untuk membesarkan anak lebih baik lagi di tahun ini. Pesan saya sebagai seorang pendidik, dan tolong pesan ini disampaikan kepada saya di suatu hari nanti kalau Tuhan izinkan saya juga punya anak, adalah mari peluk anak kita sesering dan sedini mungkin. Karena kalau mereka dicukupkan di dalam rumah, mereka nggak akan cari keluar. Kalau mereka dapatkan hal itu, kasih itu di rumah, mereka nggak akan cari di luar. Seorang bapak yang udah tua banget, punya anak yang udah kuliah, pernah cerita kepada saya, anak saya, Pak Paulus, itu wanita, teman-temannya udah punya pacar, tapi dia sendiri belum punya pacar. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya nggak mau dia cari keluar, main umbar-umbar dirinya, karena dia terlalu mahal. Akhirnya dia ajarin, dia peluk anaknya yang udah tua itu, yang udah kuliah maksud saya gitu kan. Dia peluk anaknya supaya anaknya tuh tahu rasa dipeluk pria tuh seperti apa kayak gitu. Sehingga nggak perlu cari-cari keluar, saudara. Saya ngomong kayak gini karena saya udah melihat banyak sekali anak yang cari perhatian kayak gitu, walaupun usianya udah remaja kayak gitu kan. Sehingga akhirnya mereka memiliki masa depan yang suram kayak gitu. Karena keputusan-keputusan yang bodoh yang pernah dilakukannya. Tetapi sekali lagi saya mau katakan, keputusan manusia mungkin bisa salah, tapi semua dalam rancangan Bapa. Yuk kita mau belajar balik kepadanya. Setiap bulan kita terus-menerus melakukan perjamuan kudus untuk diingatkan kembali tentang pengorbanan Kristus di kayu salib, bagaimana Ia mau menebus kita semua dengan harganya yang mahal, dengan darahnya yang mahal. Untuk apa? Untuk kita semua, saudara. Untuk kita bisa keep moving forward, kita bisa maju melangkah dengan iman. Karena yang terpenting bukan di mana kita berada, entah di bawah lembah kekelaman atau di puncak kemenangan, tetapi bersama dengan siapa kita berada, yaitu bersama dengan Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman hari ini bisa menjadi kekuatan untuk kami di hari ini serta sepanjang tahun 2026 ya Tuhan. Kau tolong ya Tuhan, kami yang seringkali gagal, tidak sempurna, ini seringkali mengecewakan hati-Mu, untuk bisa disempurnakan ya Tuhan, untuk bisa dilayakkan ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa tangan-Mu begitu sempurna untuk merancang kami ya Tuhan. Banyak masa lalu kami yang kelam, banyak masa lalu kami yang mungkin tidak pantas untuk diceritakan di depan mimbar ini. Tetapi biarlah Tuhan, tangan-Mu yang membuat karya itu semakin indah pada akhirnya nanti, sehingga hidup kami pun bisa terus-menerus menjadi berkat. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kemuliaan hanya bagi-Mu saja di tempat yang maha tinggi. Sebentar kami juga mau masuk ke dalam perjamuan kudus. Biarlah Tuhan, hal ini gak cuma kami lakukan sebagai rutinitas belaka, gak cuma setiap bulan kami lakukan sebagai sebuah seremonial saja ya Tuhan, tetapi biarlah ini menjadi sebuah keyakinan kami bahwa Engkau hidup di dalam hidup kami ya Tuhan, dan Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Engkau telah menebus dengan darah yang mahal untuk kami yang gak layak ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu saja di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami siap untuk melanjutkan sesi berikutnya. Amin.
Kita akan masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Saya minta para pelayan untuk maju menempati posisi. Kalian bisa menyanyikan pujiannya, silakan. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau perlu harapanku di dalammu. Ku perlu kau Yesus, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau perlu harapanku di dalammu. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau, Yesus. Pagi ini, Yesus yang bisa kita andalkan itu berdiri di depan masing-masing kita. Dia memegang bahumu. Dia yang menghapus air mata. Saat ini naikkan satu pokok doa yang terlintas seketika dalam pikiran, satu saja. Yesus mengerti isi hatimu yang terdalam. Mari kita angkat tubuh Kristus dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita sebagai tanda penghormatan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Mari pegang darah Kristus dengan tangan kanan kita dan angkat lebih tinggi dari kepala kita untuk menghormatinya.
Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus." Dengan penuh kasih saya minta Diakon Livi Handaya untuk membawakan kita dalam doa perjamuan. Kami punya Allah seperti Engkau yang sanggup, Tuhan, memulihkan masa kelam kami menjadi masa depan yang indah. Kami bersyukur untuk pimpinan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu. Biarlah Tuhan Kau ingatkan kami, ajarkan kami selalu agar kami boleh selalu bersandar, menyerahkan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu saja, Tuhan. Dan biarlah perjamuan pada hari ini boleh mengingatkan kami kembali akan pengorbanan-Mu, bahkan boleh membuat kami mengambil sebuah komitmen yang baru, suatu tekad yang baru, sehingga kami boleh hidup lebih baik lagi di hadapan Engkau, dan kami boleh mempersembahkan hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur kalau sebentar lagi kami diberi kesempatan untuk mengembalikan persepuluhan yang milik Engkau, Tuhan. Biarlah kami boleh belajar memberi bukan karena kewajiban, tetapi kami boleh belajar untuk tunduk kepada perintah Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh belajar selalu taat kepada Engkau melalui persepuluhan yang kami berikan juga, Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kami serahkan kehidupan kami di masa yang akan datang hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Bagi yang memberikan persepuluhan dapat dipersilakan untuk maju. Nanti setelah itu dapat dipersilakan juga untuk membawa kantong persembahan untuk menggilirkan kepada para jemaat. Ya, dapat dipersilakan maju. Lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus kami kekuatan yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan dibangun di atas dasar iman, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
jika ada, kami mengundang Bapak Ibu untuk kembali hadir di minggu depan. Berikut warta ibadah sepekan. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada BDP Paulus Igunala Sutejo yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Bapak. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia melayani Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus yang khusus. Seluruh jemaat diundang untuk hadir dalam kebaktian umum 11 Januari 2026 pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Carmelia Suryanto. Alberta Kids ditiadakan dan akan dimulai kembali pada tanggal 11 Januari 2026. Kebaktian WBI ditiadakan dan akan dimulai kembali pada tanggal 13 Januari 2026. Benteng doa ditiadakan dan akan dimulai kembali pada tanggal 16 Januari 2026. Kebaktian EYT ditiadakan dan akan dimulai kembali pada tanggal 17 Januari 2026. Komsel Pemuda ditiadakan dan akan dimulai kembali pada tanggal 25 Januari 2026. Terima kasih kepada Ibu Polen 500.000 untuk dana Natal. Jangan lupa juga tetap satukan hati berdoa bagi gereja kita Alberta dan bangsa negara kita setiap malam jam 9. Dimanapun kita berada, mari kita luangkan waktu berdoa sejenak agar pemulihan terjadi bagi gereja kita Alberta dan NKRI. Jangan bosan-bosan untuk mengajak dan ingatkan keluarga, saudara, tetangga untuk beribadah bersama di gereja Alberta. Tetap ikuti kegiatan-kegiatan gereja kita GBI Alberta melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group GBI Alberta. Demikian warta ibadah sepekan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas pengumuman yang sudah disiapkan dan terima kasih dan apresiasi juga untuk para pekerja GBI Alberta yang sudah menyiapkan warta digital. Beri tepuk tangan dulu dong. Jadi ya, ada pembaharuan di tahun ini, biarlah Tuhan berkati juga untuk para pekerja di GBI Alberta. Amin. Ya, sekarang kita sudah di penghujung ibadah, dapat kita persilakan untuk bangkit berdiri kembali. Ya, sebelum kita doa tutup ya, mari kita nyanyikan satu lagu lagi, Yesus Kau yang Kuandalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk ibadah yang telah kami jalani hari ini. Terima kasih untuk kehadiran dan firman-Mu yang menguatkan iman kami. Secara khusus kami berdoa untuk hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman, Paulus Igunala Sutejo. Tuhan memberkati hidup, keluarga, kesehatan dan pelayanannya. Kiranya urapan-Mu senantiasa menyertai keluarganya juga. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala, untuk beserta seluruh pemimpin dan pekerja gereja. Berikan hikmat, kekuatan dan tuntunan Roh Kudus dalam setiap pelayanan dan setiap pimpinan dalam gereja ini, Tuhan. Kami menyerahkan setiap komisi dan setiap pelayanan di gereja ini, sekolah minggu, EYT, pemuda, dan juga komisi wanita, dan juga doa musik, dan seluruh setiap jajaran pelayanan pada hari ini, Tuhan. Dan lengkapinya dengan hati yang setia, kasih, dan kesatuan dalam melayani GBI Alberta, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa untuk jemaat yang mungkin sedang sakit dan tidak dapat hadir. Jam-jam malam mereka dengan kuasa kesembuhan-Mu dan angkat penyakit ya Tuhan, sehingga mereka pun juga dapat kembali untuk
bergabung dalam kami ya Tuhan dalam ibadah raya pada berikutnya. Kami juga menyerahkan seluruh jemaat yang akan kembali ke aktivitas masing-masing pada hari ini. Kiranya penyertaan perlindungan dan damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan doa berkat akan dibawakan oleh channel. Mari kita angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita bisa berlimpah-limpah dalam pengharapan. Biarlah kekuatan Simson, kebijaksanaan Salomo, kesabaran Ayub, iman Abraham, inspirasi Daniel, ketulusan Esther, keberanian Daud, kesalehan Henokh, kelembutan hati Musa, ketaatan Yosua, kesetiaan Ruth, dan sukacita Habakuk menjadi bagian dari pribadi kita sehari-hari. Maka sekarang turunlah atas kita semua sekalian kasih karunia dari Allah Bapa kita di dalam sorga, pengampunan dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, damai sejahtera, sukacita, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus turun menyertai setiap langkah kita, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya menjemput kita semua di atas awan-awan. Kita yang tetap percaya dan setia kepadanya. Dalam nama Yesus, terimalah. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat bersatu dulu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari.